Di dunia yang Jihan bangun dengan ketulusan selama 7 tahun, pengkhianatan Dani adalah badai yang meruntuhkan segalanya dalam semalam. Memaksanya keluar dari rumah mewah dengan koper kecil dan seorang putri yang menangis ketakutan. Dani tidak hanya memilih kembali ke pelukan mantan kekasihnya, Sukma, tetapi juga tega menguras seluruh tabungan masa depan darah dagingnya sendiri demi ambisi buta yang egois. Namun, Dani melakukan kesalahan fatal. Ia meremehkan seorang ibu yang tidak lagi memiliki rasa takut. Dari kontrakan sempit yang lembab, Jihan bangkit bukan untuk memohon belas kasihan, melainkan untuk membangun sebuah kerajaan bisnis yang akan membuat dunia terpukau dan membuat mantan suaminya itu merangkak memohon ampunan. Saksikan bagaimana air mata berubah menjadi emas dan hinaan berubah menjadi penghormatan tertinggi dalam perjalanan emosional yang penuh intrik ini. Terima kasih sudah mengikuti kisah inspiratif Jihan sejauh ini. Apakah kalian sudah siap melihat kebangkitannya yang luar biasa? Ngomong-ngomong, kalian semua sedang menonton dari kota mana saja nih? Silahkan tulis nama kota kalian di kolom komentar ya, agar kita bisa saling menyapa dan mengenal satu sama lain dengan lebih dekat. Pagi itu, Jihan terbangun dengan perasaan yang tidak biasa. Sebuah debaran halus di dada yang seolah memberi peringatan tentang badai yang akan datang. Sinar matahari menerobos masuk melalui celah gorden sutra di kamar utama mereka, menyinari wajah Dani yang masih terlelap. Selama 7 tahun pernikahan, Jihan selalu memandang wajah itu sebagai pelabuhan terakhirnya, tempat ia menaruh seluruh kepercayaan dan masa depannya. Dengan penuh kasih, ia menyiapkan sarapan favorit Dani, nasi goreng aroma jeruk nipis yang hangat, serta menyiapkan seragam kerja suaminya dengan ketelitian seorang istri yang sangat mencintai keluarganya. Namun, suasana hangat itu terasa hambar ketika Dani bangun. Tidak ada kecupan di dahi, tidak ada pujian atas aroma masakan yang menggoda, yang ada hanyalah ketergesaan dan pandangan mata yang terus tertuju pada layar ponsel. "Mas, hari ini kamu pulang lebih awal. Putri kita ingin kita menemaninya belajar menggambar," ucap Jihan lembut, mencoba memecah keheningan yang kaku. Dani hanya bergumam tidak jelas. Jemarinya lincah mengetik pesan dengan senyum tipis yang bukan ditujukan untuk Jihan. Ketidakhadiran jiwa Dani di meja makan itu menciptakan lubang besar di hati Jihan. Ia merasa seperti bayangan di rumahnya sendiri, seorang figuran dalam panggung sandiwara yang dibangun oleh suaminya. Saat Dani berangkat, Jihan berdiri di ambang pintu, menatap mobil yang menjauh dengan rasa hampa yang kian menyesak. Dunia di sekitarnya tampak tetap sama, taman yang asri, tetangga yang menyapa ramah, dan tawa putri kecilnya dari dalam rumah. Namun di dalam sanubarinya, Jihan merasakan ada sesuatu yang telah patah. Ia mencoba menepis kecurigaan itu, menganggapnya hanya kelelahan biasa, tanpa menyadari bahwa di luar sana, sebuah nama dari masa lalu Dani telah kembali hadir untuk meruntuhkan istana kaca yang selama ini ia jaga dengan seluruh jiwanya. Konflik batin itu mulai menggerogoti ketenangannya, menyisakan tanya yang tak berani ia suarakan. Apakah cinta saja cukup untuk mempertahankan sebuah kesetiaan? Tanya yang tak berani ia suarakan itu perlahan mulai menemukan jawabannya melalui serangkaian kejanggalan yang sulit diabaikan begitu saja. Jihan melangkah gulai ke dalam ruang kerja pribadi Dani. Niat awalnya hanya ingin merapikan tumpukan dokumen yang berserakan, namun jemarinya justru terhenti pada sebuah buku agenda kulit berwarna coklat tua yang sedikit terbuka. Di sela-sela halaman tengah, terselip selembar foto Polaroid yang warnanya mulai menguning di bagian tepi. Jihan menarik napas panjang, mencoba menenangkan debar jantungnya yang kian menderu saat melihat potret dua remaja yang tersenyum lebar di bawah pohon mahoni. Itu adalah Dani, suaminya, yang merangkul mesra seorang gadis berambut panjang dengan lesung pipit yang manis. Sukma, sosok yang pernah Dani ceritakan sebagai cinta monyet yang gagal di masa SMA. Rasa sesak seketika memenuhi rongga dada Jihan, bukan karena kecemburuan pada masa lalu, melainkan karena foto itu tampak baru saja disentuh dan dibersihkan dari debu. Mengapa suaminya menyimpan memori lama ini di tempat yang begitu mudah dijangkau setelah sekian belas tahun berlalu? Ketakutan Jihan semakin mengental ketika ia menemukan selembar nota toko perhiasan di balik foto tersebut, tertanggal 2 hari yang lalu, untuk pembelian sebuah gelang emas inisial yang jelas-jelas tidak pernah sampai ke tangan Jihan. Air mata Jihan nyaris jatuh,
Namun ia segera mengusapnya dengan kasar saat mendengar suara tawa putrinya dari ruang tengah. Ia harus tetap terlihat kuat di hadapan malaikat kecilnya. Meski di dalam benaknya, badai kecurigaan kini telah berubah menjadi keyakinan yang menyakitkan. Ruangan yang biasanya terasa hangat dan penuh kenangan itu mendadak menjadi sangat asing, seolah-olah setiap sudut dindingnya kini menyimpan rahasia gelap yang siap meledak dan menghancurkan seluruh kebahagiaan yang telah ia bangun dengan penuh kesabaran selama ini. Di detik itu, Jihan menyadari bahwa suaminya bukan lagi milik ia sepenuhnya. Sebuah kenyataan pahit yang harus ia telan bulat-bulat saat malam perjamuan itu tiba. Dani mendadak mengumumkan bahwa ia ingin merayakan keberhasilan proyek barunya dengan mengundang beberapa kolega lama ke rumah mereka. Sebuah permintaan yang terdengar wajar namun terasa ganjil di telinga Jihan. Dengan tangan yang sedikit bergetar, Jihan menata meja makan dengan taplak putih bersih, menyusun piring-piring porselen, dan menyajikan hidangan terbaik yang bisa ia olah, meski selera makannya sendiri telah lenyap ditelan kegelisahan. Ketukan pintu pertama terdengar tepat pukul 7 malam, dan ketika daun pintu terbuka, sosok yang selama ini hanya menghantui pikirannya lewat lembaran foto tua itu, kini berdiri nyata di hadapannya. Sukma datang dengan balutan gaun merah marun yang elegan, memancarkan pesona wanita kota yang percaya diri, sangat kontras dengan Jihan yang mengenakan celemek masak sederhana. Suasana di meja makan terasa begitu mencekam bagi Jihan, meski tawa basa-basi terus mengalir di antara tamu lainnya. Ia memperhatikan bagaimana mata Dani seolah terkunci pada setiap gerak-gerik Sukma, mendengarkan setiap cerita wanita itu dengan antusiasme yang tidak pernah lagi ia tunjukkan pada istrinya sendiri. "Masakanmu enak sekali, Jihan." Pantas saja Dani dulu selalu bercerita kalau dia mencari istri yang pandai mengurus rumah. Ucap Sukma dengan nada bicara yang terdengar memuji, namun matanya memancarkan kilat kemenangan yang tajam. Kalimat itu bagaikan sembilu yang menyayat hati Jihan. Ia merasa sedang dihakimi sebagai wanita yang hanya layak berada di dapur. Sementara Sukma adalah sosok yang mampu mengisi ruang intelektual dan emosional Dani. Setiap kali jemari mereka tidak sengaja bersentuhan saat mengopar piring, atau ketika Dani tertawa lepas menanggapi lelucon kecil dari Sukma, Jihan merasa seolah oksigen di ruangan itu perlahan menipis. Ia mencoba tetap tenang, menyendokkan makanan ke piring putrinya yang duduk di sampingnya, berusaha menulihkan telinga dari nostalgia masa lalu yang sengaja dibangkitkan oleh Sukma dalam percakapan mereka. Perasaan terasing di tengah keramaian ini benar-benar menghancurkan pertahanan diri Jihan. Ia menyadari bahwa perjamuan ini bukanlah perayaan kesuksesan kerja, melainkan sebuah panggung yang sengaja diciptakan untuk memperkenalkan kembali masa lalu ke dalam kehidupan masa kini mereka. Saat para tamu berpamitan pulang, dan Dani mengantar Sukma hingga ke depan mobil dengan perhatian yang berlebihan, Jihan berdiri mematung di balik jendela, memandang bayangan mereka dalam kegelapan malam. Ia tahu, keheningan rumah ini setelah ini tidak akan pernah lagi membawa kedamaian, melainkan awal dari keretakan yang lebih besar yang tak mungkin lagi ia perbaiki sendirian. Ia tahu, keheningan rumah ini setelah ini tidak akan pernah lagi membawa kedamaian, melainkan awal dari keretakan yang lebih besar yang tak mungkin lagi ia perbaiki sendirian. Ketika pintu depan tertutup rapat dan langkah kaki Dani terdengar mendekat ke arah ruang tengah, Jihan memilih untuk tetap memunggungi suaminya, pura-pura sibuk membereskan sisa piring kotor yang berserakan. Namun, aroma parfum Sukma yang masih tertinggal di udara seolah menjadi saksi bisu atas pengkhianatan emosional yang baru saja terjadi di depan matanya. Hari-hari berikutnya berubah menjadi rutinitas yang menyiksa. Dani mulai sering beralasan ada pertemuan mendadak di luar kota, sementara Jihan hanya bisa menatap layar ponsel suaminya yang kini diproteksi dengan kata sandi baru. Ketegangan itu memuncak pada suatu sore yang mendung, ketika Jihan berniat memberikan kejutan makan siang ke kantor Dani, namun langkahnya terhenti tepat di depan pintu lobi sebuah kafe yang terletak tak jauh dari gedung perusahaan suaminya. Melalui kaca jendela yang lebar, pandangan Jihan terkunci pada dua sosok yang duduk berhadapan dengan begitu intim. Dani tidak sedang bekerja, ia sedang menggenggam jemari Sukma dengan tatapan yang penuh dengan kerinduan yang mendalam. Jenis tatapan yang selama tahun-tahun tidak Jihan rasakan menyentuh jiwanya. Jihan merasa bumi di bawah pijakannya mendadak luruh,
membuatnya harus berpegangan pada tiang lampu jalan agar tidak jatuh tersungkur. Ia tidak berteriak, tidak pula melabrak masuk untuk membuat keributan yang memalukan, karena rasa sakit yang ia rasakan jauh lebih besar daripada sekadar amarah. Ia hanya berdiri mematung di tengah kerumunan orang yang berlalu lalang, menyaksikan bagaimana suaminya dengan ringannya menanggalkan janji suci pernikahan demi mengejar bayang-bayang masa lalu yang belum usai. Setiap tawa kecil yang keluar dari bibir Sukma di dalam kafe itu terasa seperti hantaman godam pada martabat Jihan sebagai seorang istri. Pikiran Jihan melayang pada putri mereka yang sedang menanti di rumah, membayangkan bagaimana hancurnya hati anak sekecil itu jika mengetahui bahwa pahlawan yang ia kagumi kini sedang membangun istana lain dengan wanita berbeda. Jihan memutar arah, berjalan menjauh dengan langkah yang limbung dan penglihatan yang mulai kabur oleh air mata yang tak tertahankan lagi. Ia masuk ke dalam mobilnya, mencengkeram kemudi dengan erat hingga buku-buku jarinya memutih, mencoba mencari sisa-sisa kekuatan di tengah hancurnya seluruh harapan yang selama ini ia gantungkan pada sosok Dani. Kejadian di kafe itu menjadi pemicu yang memaksa Jihan untuk berhenti bersikap naif dan mulai menghadapi kenyataan yang paling pahit sekalipun. Ia menyadari bahwa diamnya selama ini hanya memberi ruang bagi Dani untuk melangkah lebih jauh dalam kebohongannya. Sesampainya di rumah, Jihan tidak langsung mengonfrontasi Dani. Ia memilih untuk masuk ke kamar mandi, menyalakan pancuran air agar isaknya tidak terdengar oleh siapapun, dan membiarkan air dingin membasuh wajahnya yang sembab. Di balik pintu yang terkunci itu, sebuah tekad baru mulai tumbuh di sela-sela reruntuhan hatinya. Ia tahu bahwa mulai saat ini, ia tidak bisa lagi hanya menjadi penonton dalam kehancuran hidupnya sendiri. Jihan harus mulai mengumpulkan keberanian untuk mengumpulkan tindakan. Meski itu berarti ia harus melepaskan satu-satunya dunia yang pernah ia kenal, demi menyelamatkan sisa harga dirinya dan masa depan buah hatinya. Badai ini tidak akan berlalu dengan sendirinya, dan Jihan paham bahwa ia harus belajar menari di bawah hujan sebelum matahari kembali menyapa hidupnya yang kini terasa gelap gulita. Malam itu, ketika jarum jam menunjukkan pukul 11 lewat, suara deru mesin mobil Dani terdengar memasuki pekarangan rumah, memecah kesunyian yang mencekam. Jihan duduk tegak di sofa ruang tamu dengan lampu yang sengaja dipadamkan, membiarkan hanya cahaya rembulan yang masuk melalui jendela besar sebagai saksi bisu pertemuannya dengan realita. Saat Dani melangkah masuk dengan langkah ringan dan senyum yang masih tersisa di sudut bibirnya, ia tersentak kaget mendapati siluet istrinya yang menanti dalam kegelapan. Jihan tidak menunggu suaminya untuk membuka suara atau mencari alasan klise tentang lembur kantor yang melelahkan. Ia hanya meletakkan tas belanja berisi makanan yang masih utuh dari kafe tadi di atas meja kayu di hadapan mereka. "Aku melihatmu tadi siang, Mas, di kafe dekat kantormu, saat kamu menggenggam tangan Sukma dengan begitu penuh kerinduan," ucap Jihan dengan nada suara yang sangat tenang, sebuah ketenangan yang justru jauh lebih mengerikan daripada ledakan amarah. Dani mematung, ekspresi wajahnya berubah drastis dari keterkejutan menjadi rasa bersalah yang bercampur dengan kepanikan yang tertahan. Ruangan itu mendadak terasa menyempit saat Dani mencoba mendekat, namun Jihan mengangkat tangannya, memberi isyarat agar suaminya tetap pada jarak yang aman. Tidak ada lagi ruang untuk sentuhan yang kini terasa seperti racun bagi Jihan. Kebohongan yang selama ini tersimpan rapat akhirnya menguap ke udara, meninggalkan bau busuk pengkhianatan yang tak lagi bisa ditutupi oleh wangi parfum mahal atau senyum palsu di setiap pagi. Dani akhirnya menghela napas panjang, menjatuhkan tubuhnya di kursi seberang Jihan dan menundukkan kepala, seolah beban penyesalannya terlalu berat untuk dipikul. Namun, kata-kata yang keluar dari mulutnya justru menjadi hantaman terakhir bagi pertahanan hati Jihan. Dani mengaku bahwa pertemuannya dengan Sukma bukan sekedar kebetulan atau urusan bisnis singkat, melainkan sebuah rencana panjang untuk menghidupkan kembali api yang sempat padam belasan tahun silam. Ia merasa bahwa hidupnya bersama Jihan hanyalah sebuah kewajiban moral, sementara bersama Sukma, ia merasa menemukan kembali gairah hidup yang hilang. Pengakuan itu meluncur begitu saja,
tanpa memedulikan bagaimana setiap kalimatnya menghancurkan fondasi rumah tangga yang telah dibangun Jihan dengan cucuran keringat dan air mata selama 7 tahun terakhir. Jihan mendengarkan setiap pengakuan itu dengan dada yang sesak, namun matanya tetap kering. Ia telah menghabiskan seluruh air matanya di bawah pancuran air tadi sore. Ia menyadari bahwa pria di depannya ini bukanlah lagi sosok pelindung yang ia kenal, melainkan orang asing yang memilih untuk membuang masa depan demi mengejar bayang-bayang semu yang egois. Dani bahkan dengan tegahnya mengatakan bahwa ia telah memutuskan untuk memberikan sebagian besar aset mereka untuk menyokong usaha Sukma yang sedang terpuruk, menganggapnya sebagai bentuk penebusan atas waktu yang hilang di masa lalu. Keputusan sepihak itu membuat Jihan tersadar bahwa ia tidak hanya dikhianati secara perasaan, tetapi juga sedang dimiskinkan secara sistematis oleh orang yang paling ia percayai. Keheningan kembali menyelimuti ruang tamu itu setelah Dani selesai bicara, namun kali ini adalah keheningan yang penuh dengan ketegasan. Jihan berdiri, merapikan pakaian rumahnya yang sederhana, dan menatap lurus ke dalam mata suaminya untuk terakhir kalinya dengan penuh keberanian. Ia tidak meminta Dani untuk tinggal. Tidak pula memohon agar suaminya mempertimbangkan nasib putri mereka yang sedang tertidur lelap di kamar sebelah. Jihan menyadari bahwa memohon pada hati yang sudah berpaling adalah sebuah kesia-siaan yang hanya akan merendahkan martabatnya lebih dalam lagi. Dengan langkah yang mantap, ia berjalan menuju kamarnya, mulai memilah barang-barang yang paling berharga baginya dan anaknya, sementara di luar, suara hujan mulai turun membasahi bumi, seolah ikut menangisi gugurnya sebuah janji suci yang kini tinggal menjadi puing-puing kenangan pahit. Pilihan pahit telah terbentang di depan mata, dan Jihan tahu ia harus segera bertindak sebelum semuanya benar-benar musnah tanpa sisa. Pilihan pahit telah terbentang di depan mata, dan Jihan tahu ia harus segera bertindak sebelum semuanya benar-benar musnah tanpa sisa. Di bawah temaram lampu kamar yang mulai terasa asing, Jihan mulai memasukkan pakaian putrinya ke dalam koper kecil dengan gerakan yang mekanis, seolah tubuhnya digerakkan oleh sisa-sisa insting bertahan hidup yang masih tersisa. Setiap helai baju yang ia lipat mengingatkannya pada tawa ceria sang buah hati, yang esok pagi mungkin tidak akan lagi melihat ayahnya duduk di meja makan yang sama. Sementara itu, di ruang tamu, Dani masih terduduk kaku, terombang-ambing antara rasa bersalah yang dangkal dan ambisi buta untuk mengejar Sukma. Tidak ada upaya dari pria itu untuk mencegah istrinya. Tidak ada permohonan maaf yang tulus, hanya keheningan yang menyesakkan, yang mengkonfirmasi bahwa hati suaminya memang telah berpindah rumah sepenuhnya ke pelukan wanita lain. Malam itu menjadi saksi bisu sebuah perpisahan yang tenang namun mematikan bagi jiwa Jihan. Ia tidak ingin ada teriakan yang bisa membangunkan putri kecilnya dan meninggalkan trauma mendalam. Ia memilih untuk pergi dengan kepala tegak, membawa martabatnya yang masih tersisa sebagai bekal utama. Ketika koper terakhir tertutup, Jihan melangkah keluar kamar, menatap Dani yang kini berdiri di ambang pintu dengan tatapan kosong. Tanpa sepatah kata pun, Dani memberikan kunci rumah cadangan dan sebuah amplop tipis yang berisi sisa uang tunai yang menurutnya cukup untuk memulai hidup baru. Jihan menatap amplop itu dengan getir, menyadari betapa murahnya harga 7 tahun kesetiaannya di mata pria yang pernah ia puja sebagai separuh jiwanya. Ia tidak menolak uang itu, bukan karena ia butuh belas kasihan, melainkan karena ia tahu bahwa setiap rupiah akan sangat berharga untuk kelangsungan hidup anaknya di tengah ketidakpastian yang membentang di depan sana. Hujan di luar masih menyisakan gerimis tipis saat Jihan menggendong putrinya yang masih terlelap menuju mobil. Ia menyalakan mesin, menatap spion tengah untuk melihat rumah yang selama ini ia anggap sebagai surga dunia, yang kini tak lebih dari sekadar bangunan dingin penuh kebohongan. Saat pedal gas diinjak, Jihan merasa separuh dunianya runtuh, namun separuh lainnya mulai mengeras bagaikan baja. Ia tidak tahu kemana tujuan pastinya malam itu. Yang ia tahu hanyalah ia harus menjauh dari sumber luka yang terus menganga. Di dalam mobil yang sunyi, hanya suara wiper yang bergerak teratur membelah rintik air di kaca depan. Jihan bersumpah pada dirinya sendiri bahwa ini adalah kali terakhir ia membiarkan orang lain menentukan kebahagiaannya. Ia akan membuktikan bahwa seorang wanita yang ditinggalkan tidak harus berakhir menjadi rongsokan emosi, melainkan bisa tumbuh menjadi pohon yang akarnya lebih kuat dari badai manapun. Perjalanan itu membawanya ke sebuah kontrakan kecil di pinggiran kota, sebuah tempat yang sangat jauh dari kemewahan rumah lamanya. Namun setidaknya di sana tidak ada aroma pengkhianatan yang menyesakkan dada. Jihan meletakkan putrinya di atas kasur tipis, menyelimutinya dengan penuh kasih,
dan terduduk di lantai semen yang dingin. Dalam kegelapan malam yang kian larut, ia mulai membuka tas kecilnya, memeriksa sisa tabungan pribadinya yang selama ini ia kumpulkan dari hasil sampingan mendesain ilustrasi kuliner secara daring. Angkanya memang tidak besar, namun itulah satu-satunya harapan yang ia punya saat ini. Ia mengambil selembar kertas dan sebuah pena, mulai menuliskan rencana-rencana kecil untuk menyambung hidup, dari mulai mencari sekolah baru untuk anaknya, hingga mencari peluang kerja yang lebih stabil. Malam perpisahan ini bukan sekedar akhir dari sebuah status pernikahan bagi Jihan, melainkan sebuah kelahiran kembali yang menyakitkan. Ia tahu bahwa esok hari, berita tentang kepergiannya dan hubungan Dani dengan Sukma akan menjadi buah bibir di kalangan teman-teman dan keluarga mereka. Ia bisa membayangkan tatapan iba atau bahkan cemoohan yang mungkin akan ia terima sebagai seorang janda. Namun, di tengah kesunyian kontrakan sempit itu, Jihan justru merasakan sebuah kekuatan aneh yang mulai merayap di nadinya. Ia tidak lagi memiliki beban untuk menyenangkan pria yang tidak menghargainya. Ia kini bebas untuk menjadi dirinya sendiri sepenuhnya. Dengan sisa tenaga yang ada, ia memejamkan mata sejenak, membayangkan wajah putrinya yang damai, dan berjanji bahwa air mata yang jatuh malam ini akan menjadi siraman terakhir bagi masa lalunya yang layu. Esok, ia akan bangun bukan sebagai korban, melainkan sebagai seorang pejuang yang siap merebut kembali takdirnya dari tangan siapapun yang mencoba menghancurkannya. Perjalanan panjang untuk membuktikan harga dirinya baru saja dimulai di bawah langit malam yang pekat. Perjalanan panjang untuk membuktikan harga dirinya baru saja dimulai di bawah langit malam yang pekat, dan fajar yang menyingsing keesokan harinya membawa realitas yang jauh lebih keras daripada sekadar rasa sedih. Jihan terbangun oleh suara kokok ayam tetangga dan tangisan kecil putrinya yang kebingungan mendapati dirinya berada di ruangan sempit dengan cat tembok yang mengelupas. Tidak ada lagi kasur empuk dengan spray sutra. Tidak ada pelayan yang menyiapkan teh hangat. Yang ada hanyalah aroma debu dan lantai semen yang lembab. Jihan segera memeluk anaknya, memberikan senyum paling tegar yang ia miliki, meski hatinya serasa diremas oleh kenyataan bahwa tabungan pribadinya hanya cukup untuk bertahan hidup selama 2 bulan ke depan jika ia tidak segera mendapatkan penghasilan tambahan. Ia menyadari bahwa di kota besar ini, martabat seringkali diukur dari seberapa tebal dompet seseorang. Dan saat ini, ia berada di titik paling nadir dalam stratifikasi sosial tersebut. Setelah memandikan anaknya dengan air dingin dari bak plastik, Jihan memutuskan untuk pergi ke pusat kota, berniat melamar pekerjaan di beberapa agensi periklanan atau studio desain yang pernah ia impikan dulu sebelum ia memilih menjadi ibu rumah tangga sepenuhnya. Namun penolakan demi penolakan ia terima dengan berbagai alasan, mulai dari celah karir yang terlalu lama, hingga usahanya yang dianggap sudah tertinggal zaman oleh tren digital yang bergerak secepat kilat. Dunia kerja seolah menutup pintu bagi wanita yang telah mengabdikan 7 tahun hidupnya hanya untuk urusan domestik. Jihan duduk di bangku taman kota yang panas, memandangi botol minum anaknya yang mulai kosong, merasa seolah-olah semesta sedang menghukumnya atas pilihannya di masa lalu. Ia merasa kecil, tidak berarti, dan hampir saja menyerah pada keadaan sebelum sebuah suara familiar memanggil namanya dari kejauhan. Jihan, apakah itu benar kamu? Seorang pria dengan kemeja flanel sederhana dan kacamata berbingkai hitam mendekat dengan ragu. Jihan mengerutkan kening, mencoba menggali ingatan masa kuliahnya, hingga akhirnya ia mengenali sosok itu sebagai Ari. Ari adalah mahasiswa pendiam yang dulu sering duduk di pojok perpustakaan. Seseorang yang Jihan bantu saat kesulitan dalam mata kuliah desain grafis 10 tahun yang lalu. Kini, Ari tampak jauh lebih percaya diri, meski tetap mempertahankan kerendah hatian yang sama. Mereka mengobrol singkat di bawah pohon peneduh, dan Jihan, entah mengapa, merasa nyaman untuk menceritakan sedikit tentang kemelut hidupnya tanpa harus merasa dihakimi. Ari mendengarkan dengan saksama, matanya memancarkan empati yang tulus, bukan belas kasihan yang merendahkan. Ari kemudian menceritakan bahwa ia baru saja mendirikan sebuah rintisan bisnis konsultan kreatif yang berfokus pada pemberdayaan produk lokal. Namun, ia kesulitan menemukan seseorang yang memiliki sentuhan estetika tradisional sekaligus modern, sesuatu yang ia tahu merupakan keahlian utama Jihan dulu. Aku tidak menawarkan pekerjaan karena kasihan Jihan. Aku menawarkan ini karena aku tahu bakatmu adalah aset yang jarang ditemukan. Aku butuh mitra, bukan sekedar karyawan.
ucap Ari dengan nada meyakinkan. Tawaran itu bagaikan oase di tengah padang pasir bagi Jihan. Ia melihat secercah harapan di mata Ari, sebuah kesempatan untuk membuktikan bahwa kemampuannya belum tumpul dimakan waktu. Namun di saat yang sama, rasa ragu mulai merayap. Apakah ia sanggup membagi fokus antara membesarkan anak sendirian dan membangun karir dari nol? Logika Jihan bergejolak hebat, mempertimbangkan setiap risiko yang mungkin timbul jika ia gagal dalam proyek ini. Namun ketika ia menatap mata putrinya yang polos, ia tahu bahwa keraguan adalah kemewahan yang tidak bisa ia miliki sekarang. Ia harus memilih antara tenggelam dalam kesedihan atau berenang sekuat tenaga melawan arus. Pertemuan tak terduga dengan Ari di taman itu seolah menjadi kompas baru dalam navigasi hidupnya yang sempat hilang arah. Jihan menjabat tangan Ari, sebuah kesepakatan diam-diam yang menandai berakhirnya masa-masa ia bergantung pada belas kasihan orang lain. Ia pulang ke kontrakan mungilnya sore itu dengan langkah yang sedikit lebih ringan, meski ia tahu bahwa tantangan sebenarnya baru saja dimulai. Malam itu, Jihan tidak lagi menangis. Ia membuka laptop tuanya, membersihkan debu di keyboard, dan mulai menyusun sketsa kasar untuk proyek pertama mereka. Di tengah kesunyian, ia sesekali teringat pada Dani yang mungkin saat ini sedang tertawa bahagia bersama Sukma di rumah mewah mereka. Namun, anehnya, rasa sakit itu mulai memudar, digantikan oleh ambisi yang membara untuk menunjukkan pada dunia bahwa ia bisa melampaui segala ekspektasi negatif orang tentang seorang janda. Jihan mulai menyadari bahwa kehilangannya terhadap Dani sebenarnya adalah sebuah keuntungan, karena ia kini mendapatkan kembali dirinya yang hilang. Ia mulai merangkai kepingan-kepingan kepercayaan dirinya yang sempat hancur, menyatukannya kembali dengan lem ketabahan yang lebih kuat. Sudut pandang orang mungkin masih memandangnya sebelah mata, namun bagi Jihan, pandangan paling penting adalah bagaimana ia melihat dirinya sendiri di cermin setiap pagi. Strategi hidupnya kini telah berubah. Ia tidak lagi mencari perlindungan, melainkan sedang membangun benteng kekuatannya sendiri yang tak akan pernah bisa dirobohkan oleh pengkhianatan manapun di masa depan. Strategi hidupnya kini telah berubah. Ia tidak lagi mencari perlindungan, melainkan sedang membangun benteng kekuatannya sendiri yang tak akan pernah bisa dirobohkan oleh pengkhianatan manapun di masa depan. Seminggu setelah pertemuan di taman, Jihan mulai mendatangi kantor kecil milik Ari yang terletak di sebuah ruko sederhana namun tertata rapi. Di sana, ia tidak hanya menemukan meja kerja, tetapi juga sebuah komunitas kreatif yang menghargai ide-idenya tanpa memandang status sosialnya. Ari memberikan kepercayaan penuh kepada Jihan untuk memimpin proyek desain identitas visual bagi sebuah UMKM kerajinan tangan yang sedang berjuang menembus pasar nasional. Jihan menenggelamkan diri dalam pekerjaan, riset pasar, dan sketsa-sketsa artistik, seringkali hingga larut malam setelah menidurkan putrinya di sudut ruangan kantor yang ia sulap menjadi area bermain mini. Namun, di tengah semangat yang membara, keraguan antara hati dan logika kembali menghantui saat Jihan menerima surat dari pengacara Dani. Surat itu bukan berisi permohonan rujuk, melainkan gugatan hak asuh anak yang diajukan dengan alasan Jihan tidak memiliki pekerjaan tetap dan tempat tinggal yang layak. Jihan merasa jantungnya seolah berhenti berdetak. Ia tahu ini adalah taktik Sukma untuk benar-benar menyingkirkannya dari kehidupan Dani secara permanen. Ari yang melihat kegalauan di wajah Jihan, meletakkan secangkir teh hangat di mejanya dan memberikan pandangan yang menenangkan. Logikamu mungkin takut, Jihan. Tapi hatimu tahu bahwa pejuang tidak akan menyerah pada ancaman. Gunakan rasa takut ini sebagai bahan bakar untuk memenangkan proyek kita. Keberhasilan finansialmu adalah jawaban hukum terbaik, bisik Ari dengan nada tegas. Jihan mengepalkan tangan, menyadari bahwa ia berada di persimpangan jalan yang krusial. Ia harus membuktikan kepada pengadilan dan dunia bahwa seorang ibu tunggal yang mandiri jauh lebih mampu memberikan masa depan yang cerah dibandingkan kemewahan yang dibangun di atas air mata orang lain. Rahasia kekuatan Jihan kini mulai terbuka. Ia bukan lagi wanita yang mudah ditindas, melainkan seorang profesional yang siap bertarung demi cinta sejatinya. Rahasia kekuatan Jihan kini mulai terbuka. Ia bukan lagi wanita yang mudah ditindas, melainkan seorang profesional yang siap bertarung demi cinta sejatinya. Dengan tekad yang membaja, ia menghabiskan malam-malam berikutnya untuk menyempurnakan portofolio bisnis yang dititipkan Ari kepadanya, mengubah setiap keraguan menjadi garis-garis desain yang elegan dan penuh makna. Jihan tahu
bahwa keberhasilan proyek kerajinan tangan ini adalah kunci utama untuk mempertahankan hak asuh putrinya di mata hukum. Namun, tantangan baru muncul saat ia harus mempresentasikan karyanya di depan Dewan Kurator Nasional, di mana salah satu sponsor utamanya ternyata memiliki hubungan bisnis erat dengan perusahaan Dani. Jihan sempat goyah saat melihat nama suaminya tercantum dalam daftar undangan VIP, sebuah kebetulan yang terasa seperti jebakan semesta untuk menguji mentalitasnya. Logika Jihan berbisik agar ia mundur, demi menghindari konfrontasi yang memalukan. Namun hatinya berteriak bahwa ini adalah panggung yang ia butuhkan untuk bersinar. Ari berdiri di sampingnya, memberikan dukungan moral tanpa henti, meyakinkan Jihan bahwa karya seninya jauh lebih berharga daripada intrik pribadi yang sedang ia hadapi. Saat hari presentasi tiba, Jihan melangkah masuk ke aula besar dengan mengenakan pakaian formal yang bersahaja, namun memancarkan wibawa seorang pemimpin. Di sudut ruangan, ia menangkap sosok Dani yang sedang berbisik mesra dengan Sukma. Namun, Jihan tidak lagi memalingkan wajah karena takut. Ia justru menarik napas dalam, membetulkan letak mikrofonnya, dan mulai memaparkan visi kreatifnya dengan suara yang jernih dan meyakinkan. Setiap slide yang ia tampilkan menceritakan tentang filosofi ketangguhan dan keindahan yang lahir dari kesulitan, sebuah metafora yang mencerminkan perjalanan hidupnya sendiri. Dewan juri tampak terpukau oleh kedalaman konsep yang ditawarkan Jihan, sebuah kombinasi antara kecerdasan bisnis dan kepekaan rasa yang jarang ditemui. Di detik itu, Jihan menyadari bahwa ia sedang menulis ulang takdirnya, bukan lagi sebagai istri yang terbuang, melainkan sebagai perempuan berdaya yang sanggup berdiri di atas kakinya sendiri. Di detik itu, Jihan menyadari bahwa ia sedang menulis ulang takdirnya, bukan lagi sebagai istri yang terbuang, melainkan sebagai perempuan berdaya yang sanggup berdiri di atas kakinya sendiri. Sorot lampu panggung yang terang seolah menjadi saksi bisu transformasi batinnya yang luar biasa. Sementara tepuk tangan riuh dari para hadirin memenuhi ruangan, menenggelamkan rasa rendah diri yang selama ini menghimpitnya. Ari memberikan jempol dari barisan kursi terdepan, sebuah isyarat kecil yang bermakna besar bagi kepercayaan diri Jihan yang baru saja pulih. Namun, kemenangan profesional ini segera dibayangi oleh kehadiran Dani yang mencegat langkahnya di lobi gedung saat acara usai. Wajah mantan suaminya itu tampak masam, menyimpan sisa-sisa ego yang terluka, karena melihat Jihan bisa bersinar tanpa bayang-bayangnya. Jangan pikir kesuksesan kecil ini bisa menjamin hak asuh anak kita, Jihan. Kamu tetaplah seorang janda yang tidak punya stabilitas rumah tangga. Ucap Dani dengan nada rendah yang syarat akan ancaman. Jihan berhenti melangkah, namun ia tidak lagi merasa kecil atau terintimidasi oleh intimidasi verbal tersebut. Ia menatap Dani dengan pandangan yang jernih, menyadari bahwa pria ini kini tak lebih dari sekadar kerikil kecil di jalan panjang yang sedang ia tempuh. Sukma yang berdiri di samping Dani hanya bisa terdiam. Raut wajahnya menunjukkan ketidaksenangan melihat Jihan yang kini tampil begitu berkelas dan tenang. Logika Jihan mulai bekerja cepat. Ia tahu bahwa serangan Dani selanjutnya akan lebih bersifat personal dan menyasar titik lemahnya sebagai seorang ibu. Namun hatinya tetap teguh pada satu tujuan, perlindungan bagi putrinya. Jihan mengabaikan provokasi itu dan memilih untuk berjalan menuju mobilnya bersama Ari, meninggalkan masa lalu yang masih berusaha menariknya kembali ke dalam lumpur kesedihan. Di dalam perjalanan pulang, Jihan mulai menyusun strategi hukum bersama Ari, menyadari bahwa pembuktian kemandirian finansial hanyalah langkah awal dari perjuangan panjang yang sesungguhnya. Konflik kepentingan ini semakin meruncing, memaksanya untuk memilih antara menjaga perdamaian semu atau melakukan konfrontasi terbuka demi keadilan bagi dirinya dan sang buah hati. Jihan memilih untuk berjuang, karena ia tahu bahwa kebenaran tidak pernah butuh pembelaan yang keras, melainkan bukti nyata yang tak terbantahkan oleh kebohongan manapun. Jihan memilih untuk berjuang, karena ia tahu bahwa kebenaran tidak pernah butuh pembelaan yang keras, melainkan bukti nyata yang tak terbantahkan oleh kebohongan manapun. Langkah hukum yang diawali dengan gugatan hak asuh dari pihak Dani, kini memasuki babak baru yang lebih pelik, di mana Jihan mulai mengumpulkan saksi-saksi kunci yang mengetahui pengabaian nafkah yang dilakukan suaminya selama ini. Ari, dengan jaringan profesionalnya, membantu Jihan mendapatkan pengacara handal yang memahami posisi sulit seorang ibu tunggal.
Di sisi lain, Sukma mulai merasa terdesak karena keberhasilan bisnis Jihan yang terus melonjak secara organik, bahkan mulai melampaui omset perusahaan yang ia kelola bersama Dani. Sukma mencoba melakukan sabotase halus dengan menyebarkan rumor negatif tentang hubungan Jihan dan Ari di kalangan kolega, berharap reputasi moral Jihan jatuh di mata hakim pengadilan agama nanti. Logika Jihan sempat goyah mendengar fitnah yang keji itu, namun ia segera menepisnya dengan cara yang elegan, membiarkan karya dan kinerjanya yang bicara. Ia tidak membuang energi untuk mengklarifikasi gosip murahan, melainkan fokus menyelesaikan kontrak besar dengan jaringan retail nasional yang baru saja ia tanda tangani. Ari terus memberikan perlindungan strategis, menjaga agar informasi internal perusahaan mereka tidak bocor ke tangan lawan yang semakin nekat. Jihan mulai merasa ada dilema emosional saat ia harus membagi waktu antara jadwal persidangan yang padat dan peluncuran produk barunya yang krusial. Setiap malam, ia menatap wajah anaknya yang tertidur lelap, mencari kekuatan dari kepolosan itu untuk tetap berdiri tegak di tengah kepungan intrik mantan suaminya. Rahasia-rahasia keuangan Dani yang selama ini tersembunyi mulai terkuak satu persatu melalui audit independen yang diminta oleh tim hukum Jihan, mengungkapkan bahwa dana pendidikan anak mereka telah dialihkan untuk kepentingan pribadi Sukma. Penemuan ini menjadi senjata baru yang tak terduga, membuat posisi Jihan di atas angin. Ia menyadari bahwa kejujuran adalah mata uang yang paling berharga, dan ia siap menggunakan setiap bukti yang ada untuk memastikan bahwa masa depan buah hatinya tidak akan pernah jatuh ke tangan orang-orang yang hanya mementingkan ego mereka sendiri. Perang urat syaraf ini mencapai puncaknya, memaksa Jihan untuk menyiapkan mental menghadapi konfrontasi terbuka di ruang sidang yang akan menentukan sisa hidupnya. Perang urat syaraf ini mencapai puncaknya, memaksa Jihan untuk menyiapkan mental menghadapi konfrontasi terbuka di ruang sidang yang akan menentukan sisa hidupnya. Pagi itu, koridor pengadilan terasa begitu dingin dan mencekam, dengan gema langkah kaki yang seolah memacu detak jantung Jihan lebih kencang dari biasanya. Ia mengenakan blazer abu-abu gelap yang memberikan kesan tangguh, didampingi oleh Ari yang terus memberikan dukungan moral lewat tatapan matanya yang menenangkan. Di seberang ruangan, Dani duduk berdampingan dengan Sukma, yang kali ini tampak gelisah sambil terus memainkan jemarinya. Jihan tidak lagi merasa gentar. Ia telah membawa seluruh bukti otentik mengenai pengalihan dana pendidikan putri mereka yang dilakukan Dani secara ilegal untuk menutupi kerugian bisnis pribadi Sukma. Konfrontasi besar terjadi saat pengacara Jihan memaparkan rincian aliran transaksi yang sangat rapi, namun mematikan bagi posisi pertahanan Dani. Emosi di dalam ruangan meledak ketika Dani mencoba membela diri dengan suara meninggi, menuduh Jihan telah mencuri dokumen rahasia perusahaannya. Namun, hakim dengan tegas memintanya untuk tetap tenang dan memberikan penjelasan logis atas bukti foto dan catatan bank yang ada di meja hijau. Jihan berdiri di kursi saksi, berbicara dengan nada yang terkontrol, namun penuh penekanan tentang bagaimana ia selama ini berjuang sendirian menghidupi anaknya tanpa sepeser pun bantuan dari pria yang mengaku sebagai ayahnya. Pilihan sulit harus dibuat oleh Dani saat hakim memberikan opsi, menyerahkan hak asuh sepenuhnya kepada Jihan atau menghadapi tuntutan pidana atas dugaan penggelapan aset keluarga. Sukma tampak pucat pasi, menyadari bahwa keterlibatannya dalam skandal keuangan ini bisa menghancurkan reputasi bisnisnya yang baru saja ia rintis kembali. Jihan menatap lurus ke arah mantan suaminya, menantikan kata-kata yang akan membebaskan ia dan putrinya dari belenggu masa lalu yang beracun. Di tengah tekanan yang luar biasa itu, Dani akhirnya tertunduk lesu, menyadari bahwa dinding kebohongannya telah runtuh total di hadapan kebenaran yang dibawa oleh wanita yang dulu ia remehkan. Kemenangan moral ini terasa begitu nyata bagi Jihan, menandai berakhirnya dominasi Dani atas hidupnya dan dimulainya babak baru yang penuh kemandirian. Kemenangan moral ini terasa begitu nyata bagi Jihan, menandai berakhirnya dominasi Dani atas hidupnya dan dimulainya babak baru yang penuh kemandirian. Ruang sidang yang tadinya terasa mencekam mendadak berubah menjadi saksi bisu runtuhnya martabat seorang pria yang telah menyia-nyiakan ketulusan istrinya. Dani akhirnya menandatangani dokumen penyerahan hak asuh penuh dengan tangan yang gemetar, menyadari bahwa ia telah kehilangan segalanya, keluarga, reputasi, dan masa depan putri mereka. Jihan melangkah keluar dari gedung pengadilan dengan napas yang jauh lebih lega, merasakan beban bertonton yang selama ini menghimpit pundaknya luruh seketika. Di sampingnya, Ari memberikan senyum tipis yang syarat akan kebanggaan, seolah merayakan keberhasilan Jihan yang berhasil memenangkan pertempuran paling sulit dalam hidupnya tanpa harus merendahkan diri. Namun perjuangan belum benar-benar usai, karena Jihan kini harus menghadapi konsekuensi dari pilihan sulit yang telah ia ambil untuk mandiri sepenuhnya.
Ia mulai memusatkan seluruh energinya untuk mengembangkan lini bisnis desainnya yang kini mendapat perhatian dari investor besar berkat eksposur kasus hukumnya yang viral sebagai simbol kekuatan perempuan. Sukma, yang merasa harga dirinya hancur, mencoba melakukan serangan balik dengan memboikot bahan baku produksi Jihan melalui koneksi bisnis lamanya. Jihan tidak gentar. Ia justru melihat ini sebagai peluang untuk mencari mitra pemasok baru yang lebih etis dan memiliki visi yang sama dengannya. Setiap peluh yang jatuh kini terasa seperti investasi bagi kebahagiaan putrinya yang mulai kembali ceria dan sering menghabiskan waktu di studio bersama Jihan. Pilihan terakhir yang Jihan miliki adalah mempertaruhkan seluruh sisa modalnya untuk meluncurkan merek fashion muslimah yang ia desain sendiri. Sebuah proyek ambisius yang merangkum identitasnya sebagai wanita berhijab yang modern dan berdaya. Ia bekerja hampir 20 jam sehari, memastikan setiap detail jahitan dan pemilihan kain mencerminkan standar kualitas yang tinggi. Di tengah kelelahan yang luar biasa, Jihan menemukan kedamaian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Sebuah kepuasan batin yang lahir dari kemampuan untuk menentukan nasibnya sendiri tanpa bayang-bayang pria manapun. Akhir dari penderitaannya mulai tampak di Cakrawala, menjanjikan kebahagiaan yang bukan sekadar pemberian, melainkan hasil dari perjuangan yang sangat keras. Akhir dari penderitaannya mulai tampak di Cakrawala, menjanjikan kebahagiaan yang bukan sekadar pemberian, melainkan hasil dari perjuangan yang sangat keras. Peluncuran merek busana muslimah yang ia namakan Lentara Jihan menjadi pertaruhan hidup mati bagi karier barunya di industri kreatif. Jihan memilih sebuah gedung bersejarah sebagai lokasi peragaan busana perdananya, mengundang para tokoh pemberdayaan perempuan, serta media massa yang selama ini mengikuti kisah inspiratifnya. Di balik panggung yang sibuk, Ari tetap setia memastikan segala aspek teknis berjalan sempurna, memberikan ketenangan di tengah badai gugup yang melanda hati Jihan. Saat lampu sorot mulai meredup dan musik instrumental yang lembut mengalun, model pertama melangkah keluar, mengenakan hijab sutra dengan desain modern yang memukau para undangan. Karya Jihan bukan sekedar pakaian. Setiap motif yang ia ciptakan menyiratkan pesan tentang ketangguhan seorang wanita yang pernah hancur namun berhasil bangkit menyatukan kepingan dirinya. Tepuk tangan berdiri dari para penonton menjadi jawaban atas segala keraguan yang pernah dilontarkan Dani dan Sukma di masa lalu. Berita tentang kesuksesan besar ini segera menyebar luas, membuat permintaan pesanan melonjak drastis hingga ke pasar mancanegara dalam hitungan jam saja. Jihan berdiri di ujung panggung dengan air mata haru yang mengalir pelan, menatap putrinya yang duduk di barisan terdepan sambil melambaikan tangan mungilnya dengan bangga. Keberhasilan finansial ini akhirnya memungkinkan Jihan untuk melunasi seluruh kewajiban lama dan membeli sebuah kantor permanen yang jauh lebih layak bagi timnya. Ia tidak lagi harus bersembunyi di balik ketakutan akan intimidasi hukum atau sabotase ekonomi yang pengecut. Jihan menemui titik balik yang manis, di mana ia tidak hanya menyelamatkan masa depannya sendiri, tetapi juga membuka lapangan pekerjaan bagi puluhan janda lainnya yang membutuhkan dukungan untuk mandiri. Happy ending yang ia dambakan bukan lagi sekadar mimpi di atas kertas, melainkan realitas indah yang ia genggam dengan kedua tangannya sendiri. Rasa syukur yang mendalam menyelimuti jiwanya, membuktikan bahwa badai sehebat apapun tidak akan mampu menenggelamkan seseorang yang memiliki keberanian untuk terus mendayung. Keberhasilan Lentara Jihan bukan sekadar soal angka penjualan yang meroket, melainkan tentang bagaimana Jihan mampu mengubah stigma negatif menjadi sebuah apresiasi yang tulus dari masyarakat luas. Ia kini sering diundang sebagai pembicara dalam berbagai seminar kewirausahaan. Berbagi kisah tentang bagaimana mengolah rasa sakit menjadi karya yang bernilai tinggi. Di kantor barunya yang luas dan bercahaya, Jihan menciptakan ruang kerja yang inklusif, memberikan kesempatan bagi para ibu tunggal untuk berkarya tanpa harus merasa terdiskriminasi oleh status sosial mereka. Ari, yang selama ini menjadi pilar pendukung di balik layar, mulai menunjukkan sisi emosional yang lebih dalam saat mereka merayakan pencapaian 1 tahun bisnis tersebut. Di sebuah kafe kecil yang tenang, jauh dari hiruk-pikuk media, Ari mengungkapkan kekagumannya yang telah lama terpendam, bukan hanya sebagai rekan bisnis, tetapi sebagai pria yang mencintai ketegaran Jihan. Jihan mendengarkan dengan hati yang jauh lebih tenang. Ia tidak lagi merasa terburu-buru untuk mencari sandaran, karena ia telah menemukan kekuatan itu di dalam dirinya sendiri.
Namun, kehadiran Ari memberikan warna baru yang menyejukkan. Sebuah hubungan yang didasarkan pada rasa hormat dan kesetaraan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Sementara itu, berita tentang kejatuhan bisnis Dani dan Sukma akibat skandal keuangan yang terkuak di persidangan menjadi pelajaran pahit bagi banyak orang tentang hukum tabur tuai. Jihan memilih untuk tidak bersorak di atas kegagalan mereka. Ia justru merasa kasihan pada ketidakmampuan mereka untuk hidup dengan integritas. Jihan memfokuskan seluruh perhatiannya pada masa depan cerah yang kini terbentang luas di hadapannya dan sang buah hati. Pelajaran berharga yang ia petik adalah bahwa kesuksesan sejati tidak diukur dari seberapa banyak kita memiliki, tetapi dari seberapa besar manfaat yang bisa kita berikan kepada sesama setelah kita berhasil melewati masa-masa tersulit. Kesimpulan dari perjuangannya mulai mengkristal menjadi sebuah inspirasi bagi siapapun yang sedang merasa kehilangan harapan di tengah kegelapan. Kesimpulan dari perjuangannya mulai mengkristal menjadi sebuah inspirasi bagi siapapun yang sedang merasa kehilangan harapan di tengah kegelapan. Mempertegas bahwa status janda bukanlah akhir dari sebuah eksistensi. Jihan kini sering menghabiskan akhir pekannya dengan memberikan bimbingan gratis di panti sosial, mengajarkan keterampilan desain dasar kepada para wanita yang sedang mencari jalan keluar dari jeratan ekonomi. Ia melihat pantulan dirinya pada mata mereka, ada ketakutan, namun juga ada percikan api yang siap berkobar jika diberi kesempatan. Melalui yayasan kecil yang ia dirikan, Jihan menyalurkan sebagian keuntungan bisnisnya untuk beasiswa anak-anak yang ditinggalkan ayahnya, memastikan bahwa tidak ada lagi balita yang kehilangan hak pendidikannya hanya karena ego orang dewasa. Setiap langkah yang ia ambil kini penuh dengan pertimbangan moral yang matang, bukan lagi didasari oleh keinginan untuk membalas dendam kepada Dani atau Sukma. Baginya, pembalasan terbaik adalah dengan menjadi versi terbaik dari dirinya sendiri yang bermanfaat bagi lingkungan sekitar. Ia belajar bahwa memaafkan bukanlah tanda kelemahan, melainkan sebuah kunci emas untuk membuka gerbang kebebasan batin yang selama ini terbelenggu oleh rasa sakit. Pelajaran ini ia tuangkan dalam sebuah buku autobiografi yang segera menjadi pusat perhatian di berbagai toko buku nasional, mengisahkan perjalanan spiritualnya dari seorang istri yang terabaikan menjadi pengusaha yang disegani. Di sisi lain, hubungannya dengan Ari tumbuh secara alami, tanpa tekanan atau tuntutan yang melelahkan seperti masa lalunya. Mereka sering terlihat berdiskusi hangat tentang rencana ekspansi bisnis ke luar negeri, sambil tetap mengutamakan waktu berkualitas bersama putri Jihan, yang kini tumbuh menjadi anak yang sangat ceria dan percaya diri. Jihan menyadari bahwa kebahagiaan yang sesungguhnya adalah ketika kita mampu mencintai diri sendiri terlebih dahulu sebelum membagikannya kepada orang lain. Cahaya di balik badai itu kini telah benar-benar terang benderang, menyinari jalan setapak yang dulu tampak buntu dan penuh duri, memberikan bukti nyata bahwa takdir bisa diubah dengan kerja keras dan doa yang tak terputus. Cahaya di balik badai itu kini telah benar-benar terang benderang, menyinari jalan setapak yang dulu tampak buntu dan penuh duri, memberikan bukti nyata bahwa takdir bisa diubah dengan kerja keras dan doa yang tak terputus. Jihan berdiri di balkon kantor pusatnya yang baru, menatap hiruk-pikuk kota dengan perasaan damai yang belum pernah ia bayangkan sebelumnya. Di tangannya, ia memegang sebuah undangan resmi dari Forum Pengusaha Internasional sebagai perwakilan terpilih yang akan memberikan pidato kunci mengenai ekonomi inklusif. Transformasi hidupnya dari seorang wanita yang nyaris kehilangan segalanya menjadi ikon keberdayaan adalah perjalanan yang mengajarkannya bahwa luka bukanlah beban, melainkan bahan bakar untuk terbang lebih tinggi. Pelajaran berharga dari seluruh rangkaian peristiwa ini adalah pentingnya memiliki kemandirian, baik secara finansial maupun emosional, sebelum menaruh harapan pada orang lain. Jihan menyadari bahwa selama ini ia terlalu sibuk menjadi pelengkap dalam hidup Dani, hingga ia lupa cara menjadi pemeran utama dalam hidupnya sendiri. Kini, ia melihat masa lalunya bukan sebagai lembaran hitam yang harus dibuang, melainkan sebagai fondasi kokoh yang membentuk karakter bajanya saat ini. Ari, yang datang membawa kabar baik mengenai kelulusan beasiswa salah satu anak asuh di yayasan mereka, tersenyum melihat ketenangan yang terpancar dari wajah Jihan. Kedekatan mereka yang matang membuktikan bahwa cinta sejati tidak pernah mengecilkan potensi pasangan,
melainkan saling menguatkan untuk tumbuh bersama. Epilog dari kisah panjang ini ditutup dengan pemandangan Jihan yang menggandeng erat tangan putrinya saat memasuki aula besar acara penghargaan. Ia tidak lagi menoleh ke belakang untuk mencari pengakuan dari mereka yang pernah mencemoohnya atau memandangnya sebelah mata. Jihan telah berhasil mengubah sudut pandang banyak orang, membuktikan bahwa seorang perempuan yang bangkit dari kehancuran mampu menciptakan keajaiban yang luar biasa bagi dunia. Keberhasilannya adalah pesan abadi bagi setiap jiwa yang sedang berjuang, bahwa di ujung lorong paling gelap sekalipun, selalu ada lentera yang menunggu untuk dinyalakan oleh tangan kita sendiri. Hidup Jihan kini adalah simfoni indah yang melambangkan kemenangan atas keputusasaan, sebuah warisan inspirasi yang akan terus bergema bagi generasi mendatang. Hidup Jihan kini adalah simfoni indah yang melambangkan kemenangan atas keputusasaan, sebuah warisan inspirasi yang akan terus bergema bagi generasi mendatang. Kesimpulan besar dari seluruh perjalanan pahit ini membuktikan bahwa sebuah akhir yang menyakitkan hanyalah awal dari babak baru yang lebih megah jika kita memiliki keberanian untuk melepaskan beban masa lalu. Jihan duduk di taman belakang rumah barunya, memandangi putrinya yang asyik mengejar kupu-kupu di antara bunga-bunga yang sedang bermekaran. Sebuah pemandangan sederhana yang dulu terasa mustahil untuk digapai. Di sampingnya, sebuah laptop terbuka menampilkan laporan tahunan yayasannya yang telah membantu ribuan wanita mandiri keluar dari belenggu keterpurukan ekonomi dan mental. Pelajaran paling berharga yang ia petik adalah bahwa martabat seorang perempuan tidak terletak pada siapa suaminya, melainkan pada bagaimana ia mampu berdiri tegak di atas prinsipnya sendiri. Jihan menyadari bahwa pengkhianatan Dani dan campur tangan Sukma hanyalah katalisator yang diperlukan semesta untuk membangkitkan raksasa yang selama ini tertidur di dalam jiwanya. Ia tidak lagi menyimpan dendam, karena energi amarah telah ia sublimasikan menjadi karya yang memberdayakan sesama. Ari, yang kini bukan sekadar rekan bisnis, melainkan belahan jiwa yang menghargai setiap inci kecerdasannya, datang membawakan kabar bahwa model bisnis mereka akan diadopsi secara nasional sebagai standar pemberdayaan komunitas. Kisah Jihan menjadi pengingat bagi setiap orang bahwa kegagalan dalam pernikahan bukanlah kegagalan dalam hidup, melainkan kesempatan untuk mengevaluasi diri dan melesat lebih jauh. Sudut pandang masyarakat yang dulu memandang janda dengan sebelah mata, kini bergeser menjadi rasa hormat yang mendalam saat melihat kemapanan dan kearifan yang ia tunjukkan. Jihan telah membuktikan bahwa kebahagiaan sejati adalah ketika kita mampu menjadi cahaya bagi orang lain di tengah kegelapan mereka sendiri. Di bawah langit senja yang berwarna keemasan, ia menarik napas panjang, mensyukuri setiap tetes air mata yang pernah jatuh, karena dari sanalah benih kesuksesannya tumbuh menjadi pohon yang kokoh dan menaungi banyak jiwa. Perjuangannya telah purna, meninggalkan jejak keteladanan yang akan terus menyinari jalan bagi mereka yang sedang mencari arah pulang menuju harga diri yang hakiki. Perjuangannya telah purna, meninggalkan jejak keteladanan yang akan terus menyinari jalan bagi mereka yang sedang mencari arah pulang menuju harga diri yang hakiki. Jihan menyadari bahwa setiap episode pahit yang ia lalui bersama Dani hanyalah sebuah batu loncatan untuk menemukan potensi diri yang selama ini terpendam di balik bayang-bayang status seorang istri. Di ruang kerjanya yang kini dipenuhi dengan berbagai penghargaan internasional, ia menyempatkan diri untuk menuliskan catatan penutup dalam jurnal pribadinya, merenungi betapa waktu telah menyembuhkan luka dengan cara yang sangat anggun. Sukma dan segala intriknya kini tak lebih dari sekadar catatan kaki dalam sejarah hidup Jihan yang kian gemilang dan penuh warna. Kini, fokus utama Jihan adalah memastikan bahwa warisan nilai yang ia bangun dapat terus berkelanjutan melalui tangan-tangan kreatif para perempuan di yayasannya. Ia mulai merancang kurikulum kepemimpinan yang menggabungkan kecerdasan emosional dengan strategi bisnis modern. Sebuah inovasi yang lahir dari pengalamannya bertahan di titik terendah. Ari tetap menjadi mitra diskusi yang paling ia hargai, memberikan perspektif yang objektif tanpa pernah mencoba mendominasi keputusan-keputusan strategis yang Jihan ambil. Keharmonisan hubungan mereka menjadi bukti nyata bahwa kemandirian seorang wanita bukanlah ancaman bagi pria yang memiliki kepercayaan diri yang sehat dan visi yang setara. Di bawah naungan langit yang mulai bertabur bintang, Jihan mengajak putrinya duduk di teras,
menceritakan kisah tentang seekor burung Raja Wali yang harus melewati badai hebat sebelum bisa terbang lebih tinggi dari awan. Ia ingin menanamkan prinsip bahwa kegagalan hanyalah jeda untuk mengumpulkan kekuatan baru, bukan titik akhir dari sebuah impian besar. Masyarakat kini tidak lagi membicarakan status jandanya dengan nada miring, melainkan dengan kekaguman atas integritas dan dedikasi yang ia berikan bagi kemajuan ekonomi kreatif. Jihan telah benar-benar berhasil mengubah sudut pandang dunia, membuktikan bahwa kehancuran hati bisa menjadi fondasi paling kuat untuk membangun kerajaan kesuksesan yang abadi dan menginspirasi banyak jiwa di luar sana. Berhasil mengubah sudut pandang dunia, membuktikan bahwa kehancuran hati bisa menjadi fondasi paling kuat untuk membangun kerajaan kesuksesan yang abadi dan menginspirasi banyak jiwa di luar sana. Malam puncak penganugerahan tokoh inspirasi nasional menjadi panggung terakhir bagi Jihan untuk menutup babak lama hidupnya dengan keanggunan yang sempurna. Mengenakan gaun muslimah berwarna putih gading hasil rancangannya sendiri, Jihan melangkah ke podium di bawah sorotan lampu yang megah, sementara ribuan pasang mata menatapnya dengan rasa hormat yang mendalam. Di sudut ruangan, ia sempat menangkap sosok Dani yang hadir sebagai tamu biasa, tampak kuyu dan penuh penyesalan, namun Jihan hanya memberikan senyum tipis yang tulus. Sebuah senyum pengampunan yang membebaskan dirinya sendiri, bukan karena Dani pantas mendapatkannya, tetapi karena hati Jihan sudah terlalu penuh dengan kedamaian untuk menyimpan benci. Kesuksesan sejati tidak dijemput di zona nyaman, melainkan ditemukan di reruntuhan harga diri yang kita bangun kembali dengan tangan sendiri. Ucap Jihan, suaranya bergema jernih memenuhi aula, membuat suasana seketika hening mencekam dalam haru. Ia bercerita tentang malam-malam gelap di kontrakan sempit, tentang air mata yang menjadi tinta untuk sketsa bisnisnya, dan tentang pengkhianatan yang justru mengajarinya arti kesetiaan pada diri sendiri. Pesan moralnya menghujam tajam ke sanubari setiap audiens, bahwa status janda atau korban hanyalah label sementara yang bisa diubah menjadi pemenang melalui keteguhan iman dan kerja keras yang tidak kenal lelah. Jihan menekankan bahwa seorang wanita tidak perlu mengecilkan cahayanya, hanya agar orang lain merasa nyaman. Karena cahaya yang terang justru akan menuntun banyak orang keluar dari kegelapan mereka. Saat ia turun dari podium, Ari menyambutnya dengan tatapan bangga yang tak terlukiskan. Sementara putrinya berlari memeluknya erat, simbol dari masa depan yang telah berhasil ia selamatkan. Jihan menatap langit malam melalui jendela besar aula, menyadari bahwa ia bukan lagi wanita yang hancur karena ditinggalkan, melainkan janda sukses yang telah berhasil mengubah takdirnya dan sudut pandang jutaan orang. Cerita hidupnya kini lengkap, bukan sebagai dongeng tentang seorang putri yang diselamatkan pangeran, melainkan hikayat seorang ratu yang membangun kerajaannya sendiri dari kepingan luka. Di bawah taburan bintang yang berkilau, Jihan akhirnya mengembuskan napas panjang penuh kelegaan, siap melangkah menuju esok yang lebih cerah dengan kaki yang berpijak kuat pada bumi dan jiwa yang terbang bebas melampaui segala keterbatasan.